Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian yang ada di sana. Di sini saya ingin melengkapi presentasi kelompok saya yang dimana pada hari itu tidak bisa mengikuti jalannya presentasi bersamaan dengan kelompok saya. Saya di sini bernama Arda Gusti Saputra dari kelas R5B Pendidikan Sejarah Universitas Indraprasta. Di sini saya ingin memaparkan dan mempresentasikan yang berjudul tokoh-tokoh sejarah spekulatif dan pemikirannya. Apa saja sih tokoh-tokohnya dan pemikirannya? Langsung saja ke materinya. Yang pertama itu ada George Wilhelm Friedrich Hegel, atau yang bisa disebut dengan GWF Hegel. Nah, ide-ide tentang kemajuan dan filsafat Hegel ini terungkap pada pandangannya tentang perkembangan sejarah dan pemikiran sejarah. Hegel juga mengatakan bahwa ide-ide dan peristiwa sejarah itu kayak nampak independen dan semuanya itu merupakan bagian dari suatu realitas atau realitas gitu, yakni para pemikir atau para pikiran main gitu kan, dan bahwa pikiran ini sedang mencapai penyatuan realisasi gitu. Lalu setiap pikiran Hegel ini adalah bagian dari pikiran dunia atau Weltgeist gitu, dan memperkembangkan rasionalitas pada individu-individu yang berkontribusi pada perkembangan perkembangan pemikiran gitu. Bagi Hegel itu adalah sebuah tujuan sejarah yang bisa dikatakan berhasil manakala jika kita mampu sepenuhnya itu mengatur dan mengawasi diri kita gitu, dan di masyarakat kita, sehingga kita mampu menimbulkan sebingkai atau beberapa kesadaran dalam bentuk sikap rasional. Terus bagi kehidupan kita sebagai sosok pribadi yang menentukan atas kepentingan dan keberlangsungan masyarakat, ternyata ini adalah sebuah cerita atau sebuah cita-cita yang telah lama diterapkan atau digagas, diide-idekan gitu oleh masyarakat Mesir kuno, yang dimana itu mungkin dapat diharapkan bisa terjadi atau tercapai pada masanya gitu, pada waktu itu. Nah, inilah cita-cita yang dituangkan atau diekspresikan oleh Hegel pada kata pengantar bukunya itu yang berjudul Philosophy of Right 1821. Lalu yang selanjutnya itu ada Ibnu Khaldun. Selanjutnya ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sendiri berpendapat bahwa saya ulangi, yang selanjutnya itu ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini berpendapat bahwa sepanjang hidupnya Ibnu Khaldun ini terus-menerus membaca perkembangan dan apa yang telah terjadi di masa ke masa. Hasilnya ia mulai mengenali dari Afrika Utara itu dengan fokus ke suku Al-Barbar. Nah, mereka ini atau suku Al-Barbar ini adalah penduduk asli Afrika Utara yang keturunannya itu telah meluas gitu, udah meluas sampai ke seluruh Mediterania, dan telah ada dari zaman nomaden. Zaman nomaden itu dapat dibilang sebagai zaman yang tidak mengalami perkembangan atau sebab manusia itu masih dikuasai oleh alam sebagai lingkungan yang liar gitu. Nah, sebab pada faktanya itu manusia yang masih hidup tergantung pada sumber makanan yang telah tersedia gitu kan, dan lingkungannya yang cocok bagi tempatnya. Jadi manusia itu menyesuaikan lingkungan dan makanannya yang telah diatur oleh alam gitu. Contohnya ketika sumber makanan itu diburu dan dikumpulkan, maka kan manusia ini mesti berpindah tempat lingkungan yang memiliki sumber kebutuhannya gitu. Nah, karena atas itu pemikiran dasar
pemikiran dasarnya itu mulai terbangun dengan struktur berikut gitu. Ibnu Khaldun itu membahas zaman nomaden berakhir setelah manusia menciptakan pemukiman yang kemudian menjadi beberapa negara gitu. Jadinya Ibnu Khaldun itu membahas bahwa zaman nomaden itu selesai gitu, berakhir setelah manusia membuat negaranya sendiri atau bangunannya gitu. Lalu terbangun tuh adanya persatuan antar suku yang di latar belakangnya tentang asabiyah. Asabiyah ini menurut yang buku yang saya baca atau jurnal itu, asabiyah itu berarti hubungan darah atau kekerabatan. Lalu yang akan berguna ketika kita dapat menjalin kerjasama terhadap orang-orang yang memiliki relasi dengan kita gitu. Namun asabiyah ini juga dapat berarti vitalitas suatu negara gitu, yang artinya dapat mengukur kokohnya suatu negara atau mengukur kuatnya suatu negara itu dari kekerabatan itu gitu, dari asabiyah ini. Dengan pendapatnya ini terbukti Ibnu Khaldun bersikap idealis dalam hal ini. Dengan pendapatnya itu juga sejarah bukan sekedar perputaran waktu saja gitu. Sejarah adalah milik manusia dan terjadi karena aktivitas manusia di dalamnya. Selanjutnya yaitu adalah Karl Marx. Menurut Karl Marx, filsafat sejarah spekulatif itu bertitik tolak belakang dengan Hegel dan berbeda dan sejalan gitu. Aneh banget gitu, berbeda tapi sejalan dengan Ibnu Khaldun. Nah kayak yang berbedanya dengan menolak anggapan dengan Hegel ini bahwa proses itu adalah roh gitu kan. Kalau di Hegel itu kan proses itu adalah roh. Nah, kalau yang berbanding terbalik dengan Hegel dan berbeda dengan Ibnu Khaldun, dia tuh langsung menyebutkan kondisi sosial, yakni yang si asabiyah itu sebagai premis pertama atau terbentuknya masyarakat. Ya kan tadi kan terbentuknya masyarakat karena asabiyah atau kekerabatan. Kalau Marx ini menyebutkan bahwa sebelumnya terdapat akses eksistensi manusia, yaitu adanya manusia adalah awal dari premis sejarah. Sebab manusia tidak menyadari apapun ketika ia lahir ke dunia gitu. Manusia akan menyadari suatu negara ketika ia memenuhi keinginannya. Dengan kata lain, kesadaran manusia tercipta ketika manusia itu hidup gitu. Nah, teori ini menambah perincian bagi pembentukan masyarakat manusia itu sendiri gitu kan. Pada faktanya itu tidak hanya memiliki kesadaran pada awal kehidupan, namun juga kondisi material. Nah, kondisi material ini apa? Karena kondisi material ini yang paling awal dapat berupa lingkungan, tempat tinggal, maupun benda-benda kepemilikannya. Lalu Marx ini sebetulnya sejalan dengan Ibnu Khaldun. Tadi yang saya bilang berbeda dari yang asabiyah itu dan sejalan karena dalam pembentukan suatu kelompok manusia itu di zaman nomaden, yakni itu dengan hubungan darah atau sejenisnya. Nah kan kalau dia sejalan dengan asabiyah, hubungan darah atau sejenisnya, namun tidak dapat pula dari faktor pertumbuhan populasinya. Lalu slide selanjutnya, Santo Agustinus. Santo Agustinus ini adalah sejarah spekulatif yang terkenal dengan abad pertengahan. Satu-satunya filsafat sejarah spekulatif. Santo Agustinus ini merupakan tokoh pemikir Kristiani yang besar di awal abad pertengahan gitu. Kan abad pertengahan pada tahun 395 Masehi ketika kekaisaran Romawi ini runtuh gitu. Dan berakhir pada 1453 ketika si Konstantinopel itu jatuh ke tangan Turki dan akhir dari abad pertengahan gitu. Dan juga dikenal dengan abad kegelapan, the Dark of Age di Eropa, di mana pengaruh agama itu sangat kuat pada saat itu di kehidupan masyarakat.
Lalu Santo Agustinus juga merupakan seorang tokoh pemikir Kristiani yang besar di awal pertengahan itu, abad pertengahan. Santo Agustinus ini menyatakan bahwa kedudukan filsafat berada di bawah kedudukan filsafat berada di bawah teologi Santo, yang dimana Agustinus ini tidak hanya seorang filsuf tetapi juga seorang teologi. Lalu selanjutnya itu adalah Auguste Comte 1798 sampai 1857. Maaf saya cepetin omongannya karena hujan gitu, suaranya takut mendem. Nah, selanjutnya Santo Agustinus dan Nicolae Alexandrovic. Nah, kalau dari Santo Agustinus itu dia adalah pendiri aliran filsafat positifme yang anti metafisis. Ia hanya menerima fakta yang ditemukan secara positif dan ilmiah. Maksudnya itu positif merupakan evolusi lanjutan dari empirisme Inggris. Kaum empiris meyakini bahwa semesta itu adalah segala sesuatu yang hadir melalui data indrawi, atau dengan kata lain itu pengetahuan harus berawal dari pengamatan empiris. Lalu positivisme itu mengembangkan klaim empiris tentang pengetahuan secara ekstrim dengan mengatakan bahwa puncak pengetahuan itu adalah di mana ilmu-ilmu itu berdasarkan fakta-fakta keras atau pemikiran atau yang pengamatan yang terukur gitu. Munculnya positivisme ini tidak luput dari iklim kultural yang memungkinkan berkembangnya gerakan untuk yang menerapkan cara kerja ilmu pengetahuan itu dalam berbagai bidang kehidupan manusia gitu. Lalu pada pemikiran positifnya si Comte ini menjelaskan bahwa gejala sosial pada perkembangan gerakan ini untuk menerapkan cara kerja ilmu pengetahuan di berbagai kehidupan nanti. Lalu pada pemikiran Comte ini menjelaskan bahwa gejala sosial pada akhirnya dapat diungkapkan melalui observasi empiris gitu. Ada suatu gejala tersebut gitu kan. Di samping itu Comte juga menjelaskan bahwa dengan berkembangnya kerangka berpikir yang positif dan ilmiah akan menimbulkan adanya keteraturan sosial. Dengan kata lain, keteraturan sosial itu akan terjadi ketika masyarakat menyadari ada pentingnya berpikir ilmiah. Lalu menurut positivisme itu filsafat tidak punya kerja lain selain cara kerja ilmu pengetahuan. Ia bertugas menemukan prinsip-prinsip umum yang sama untuk ilmu dan menggunakan prinsip tersebut sebagai pemandu untuk perilaku manusia serta dasar untuk pengetahuan sosial gitu. Positivisme yakin bahwa masyarakat akan mengalami kemajuan apabila mengadopsi total pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, aliran ini menjunjung tinggi kedudukan ilmu pengetahuan dan sangat optimis nih dengan peran sosialnya yang dimainkan itu bagi kesejahteraan manusia gitu. Lalu yang selanjutnya Nicolae Alexandrovic ini, menurut dia itu adalah manusia adalah pembuat sejarah dan di prakarsa sejarah itu adalah kebebasan gitu. Oleh karena itu manusia bukan bagian dari sejarah, akan tetapi sejarahlah yang merupakan bagian dari manusia. Maaf. Sehingga manusia seharusnya tidak menerima kesejarahannya, tetapi sebagai budak sehingga manusia seharusnya tidak menerima kesejarahannya sebagai budak yang penurut gitu, tetapi dan melainkan
sebagai manusia yang bebas yang menentukan sejarahnya, bukan sebagai budak penurutnya, tetapi sebagai manusia bebas yang menentukan arah sejarahnya gitu. Kesejarahan manusia itu mengandung dua unsur. Yang pertama, destruktif dan kreatif. Unsur destruktif itu ketika mengikat manusia pada sesuatu yang telah lampau, dan terhadap masa lampau itu manusia tidak berdaya, dalam arti manusia tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi pada masa lampau. Lalu yang kreatif itu merupakan unsur pembuka kesempatan bagi manusia untuk mewujudkan cita-citanya. Dengan unsur kreatif ini manusia berusaha kayak melengkapi kekurangannya pada masa lampaunya gitu. Lalu pada unsur destruktif itu tidak bisa dipahami sebagai sesuatu yang telah lampau. Namun demikian, unsur destruktif itu sungguh akan bermakna kehancurannya bagi apabila manusia ini menatap masa lampau sebagai satu momen atau peristiwa yang telah mati dan tidak memiliki makna sama sekali. Oleh sebab itu, masa lampau dikaji dan diteliti tidak mempunyai makna masa depan itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya terima kasih telah mendengarkan presentasi atau pelengkap bagi kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena pas banget gitu, hujan kencang. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.